اقرأ باسم ربك الذي خلق. Belajar dari kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis yang insya Allah akan menambah semangat kita untuk menyelesaikan menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan saya ketahui kalau salawat dan salam kita menjadikan kepada baginda dan kita kepada Muhammad SAW, seorang qudwah hasanah, seorang yang ditugaskan khusus untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini, yang insya Allah mentornya langsung dari Allah ya, bukan dari manusia, bukan dari Stephen Covey, bukan dari para filsuf barat dan seterusnya. Insya Allah akan menjadi role model yang sangat sempurna bagi kita semua di sini, insya Allah. Dan mungkin kali ini kita sudah memasuki sesi yang ke 6 ya, Ustaz ya? 7 ya, Ustaz ya? Jadi harusnya di sini, tapi masih di situ, masih di 5. Oh, masih di 5 ya? Tahun berbuka sampai dengan hijrah ya, insya Allah. Mungkin di hijrah kita akan sedikit banyak belajar bagaimana peranan ring satunya Rasulullah dalam sosial hijrah Rasulullah dan seterusnya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dalam peristiwa hijrah tersebut. Bagaimana Rasulullah menyusun strategi, bagaimana Rasulullah membuat keputusan, bagaimana para sahabat dan para keluarga yang mendukung hijrah tersebut. Baik, mungkin Anda serahkan langsung ke Ustaz karena waktunya sudah masuk. Kepada Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah dan kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian Sirah Nabawiyah ini menambah kekuatan langkah kita, memperkuat iltizam kita, komitmen kita kepada dakwah, dan mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mereview, kita di poin ke-7, tapi masih membahas antara sebagian poin ke-5. Kemungkinan besar sampai Bayatul Aqabah Al-Thani saja. Hijrahnya baru prolog, kemungkinan pertemuan 8 itu hijrah, 9 itu badan. Jadi 3 yang bawah ini tidak realistik untuk diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya ini sebenarnya menjelaskan tentang sepak terjang dakwah dari Mus'ab bin Umair sebenarnya. Jadi bagaimana Mus'ab bin Umair itu pendekatan dakwahnya ternyata bukan hanya cocok tapi kemudian efektif bagi rekrutmen yang ada di kota Yastrib atau kota Madinah. Dimulai dari sebuah kisah yang berkenaan dengan awal Jum'ah. Jadi kisah ini agak sedikit fast forward tapi flashback, maju lagi ke mundur lagi ya, karena ini adalah Ka'ab bin Malik bercerita ketika sudah hijrah, ketika Rasulullah sudah membangun masjid di Kuba dan kemudian melaksanakan sholat. Jadi dikatakan di sini, Kuntu qa'ida Abi Ka'ab bin Malik hina dhahaba basaruhu. Aku pernah menuntun atau menjadi membawa ayahku yang bernama Ka'ab bin Malik ketika penglihatannya sudah pergi. Di bahasanya halus, dhahaba basaruhu. Kalau di terjemahan ya sudah buta gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini halus bahasanya. Dhahaba itu pergi, diberangkatkan. Duhiba dhahaba basaruhu, sudah pergi
kemampuan dia melihat. Jadi tidak mengatakan dia buta, tetapi Allah ambil kemampuan melihatnya. Makanya itu tadi kebetulan di awal kita bicara tentang terjemahan. Kalau di situ terjemahannya apa? Ini apa nanti boleh dicoba ini? Belum lewat. Ada kecepatannya. Masih di jilid 1. Fakuntu idza kharajtu bihi ila al-jum'ati fasami'a al-adhan biha shalla ala Abi Umamah yakni As'ad ibn Zurarah. Setiap kali masuk waktu salat atau masuk waktu azan, dia selalu mendoakan temannya yang sudah tidak ada lagi yang bernama Abu Umamah atau yang dikenal sebagai As'ad ibn Zurarah. Selalu begitu. La yasma'ul adhan lil jum'ati illa shalla alaihi wastaghfaralah. Sampai dia doakan terus begitu. Jadi menarik buat anaknya ini, bapaknya ini seorang pejuang mujahid fisabilillah, ya, seorang yang juga merupakan salah satu nakib di antara para nukoba di Bayatul Aqaba tadi, namanya Ka'ab bin Malik. Akhirnya dia tergelitik untuk bertanya kepada bapaknya. Jadi kisahnya itu kisah mengharukan kalau menurut saya. Selalu memohonkan ampun atasnya, mendahulukan kebutuhan dia. Jadi dia mendoakan temannya dulu, minta ampun, memohonkan ampun atas temannya sebelum mendoakan dirinya sendiri. Sehingga dikatakan di sini oleh Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik mengatakan kepada dirinya sendiri, ya, dia berkata kepada dirinya, wa qultu fi nafsi, jadi aku berkata kepada diriku sendiri, wallahi inna hada bi la'ajizun, sesuatu ini harus bisa saya cari tahu, bisa saya penuhi. Ala as'alahu malahu, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Dia aku katakan kepada, kenapa ayah setiap kali engkau mendengar azan engkau selalu mendoakan orang ini? Akhirnya jawabannya dari Abdullah bin Malik masih sama, panjang ini khobarnya. Qala ayyu bunayya, wahai anakku, kana awwala man jama'a bina bil madinati fi hasbin nabi. Dia katakan pertama kali dulu kami salat Jumat dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan oleh Mus'ab bin Umair itu di kota Madinah, itu dalam satu tempat yang bernama Hasb an-Nabi. Kemudian di sebuah tempat yang disebut dengan Harad Banu Baitoh, ya, nama-nama tempat saja disebut. Terus ditanya kepada dia, berapa banyak jumlah kalian pada saat itu wahai ayahku? Dia katakan arba'una rajulan. Pada saat itu jumlah kami baru 40 orang di antara orang-orang Ansor itu. Sehingga dia selalu terkenang dengan kondisi ini, dengan peristiwa ini, karena temannya Abu Umamah itu merupakan orang yang pertama kali mengumpulkan 40 orang itu untuk kemudian dipimpin sholatnya oleh Mus'ab bin Umair, bukan oleh Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair pada saat itu yang dikumpulkan. Jadi menurut dia berkesan sekali, karena ketika kita itu dalam jumlah yang sedikit, ketika mayoritas masih kufur, maka sedikit itu akan sangat berkesan, akan sangat punya dampak yang menguatkan diri seseorang yang berdakwah waktu itu. Segelintir orang yang baru didakwahi, baru saja masuk Islam, bersama-sama Mus'ab bin Umair, guru yang dikirimkan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang ada di Yastrib. Jadi itulah sebab di antara kenapa dia begitu ingat dengan peristiwa tadi. Ada beberapa hal yang patut kita pelajari, patut kita internalisasikan nilai-nilainya adalah as-sabiqun al-awwalun dari kalangan Ansor. Waktu itu tantangannya tidak kalah beratnya sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita mengatakan Ansor enak nih, sudah ada dakwah di Makkah, kemudian mereka tinggal nerima saja Nabi, sesungguhnya tidak. Dan hari ini mudah-mudahan kita sadar bahwasanya tantangan mereka itu sama beratnya, kalau tidak dikatakan lebih berat sedikit. Karena waktu itu di kota mereka nantinya ada kaum Yahudi. Jadi ada musuh dan kemudian kaum munafikin setelah Badar, ada musuh yang tidak bisa didefinisikan secara jelas. Kalau di Makkah jelas, ya, musyrik sana, muslim sini. Tinggal kita teguh berada di barisan kita, insya Allah jannah, sebagaimana Ammar bin Yasir. Nah kalau nanti di Madinah ini ada tarikan-tarikan yang halus,
tarikat-tarikat untuk tidak berangkat perang, tarikat-tarikat untuk membangkang, tarikat-tarikat bahkan untuk berkhianat. Jadi dalam banyak aspek sebenarnya dakwah di Madinah ini, apalagi di awal-awal, itu cukup berat. Untuk tidak mengatakannya itu lebih berat, ya. Sama beratnya dengan Muhajirin. Jadi sampai kemudian di antara mereka para orang-orang yang dari generasi awal ini saling mendoakan walaupun sudah tiada. Jadi para pelaku dakwah itu pasti ingat siapa-siapa di antara mereka yang dulu waktu masih belum ada bentuknya, masih gerilya, masih ibarat lahan itu masih babatin ilalang gitu ya, masih belum ada bentuk. Itu menurut saya satu hal yang penting yang mungkin tidak perlu jangan sampai kita tidak ketahui. Nah, berikutnya ini menggambarkan secara detail bagaimana efektivitas dakwah waktu itu. Dikasih judulnya masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az. Nah, bagi yang mengikuti kajian di Badar kan, Sa'ad bin Mu'az ini luar biasa nantinya kontribusinya di dalam peperangan tersebut. Ternyata awal muasalnya itu tidaklah begitu mulus. Dikatakan di sini dari As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berjalan menuju kampung Banu Ashhal, ya, atau Banu Zafar. Sedangkan Sa'ad bin Mu'az waktu itu merupakan anak bibi dari As'ad bin Zurarah. Jadi antara As'ad dengan Sa'ad yang berbalik ini masih ada hubungan keluarga. Setelah mereka masuk ke sana, mereka kemudian berdakwah di satu tempat yang bernama Sumur Marah. Berdakwah di situ. Keduanya duduk-duduk, ya, sebagian besar orang-orang itu laki-laki yang sudah masuk Islam. Sebagian ini saya tidak terjemahkan langsung supaya waktu kita efektif. Nanti di tempat-tempat yang penting baru saya masuk. Nah, pada masa itu Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Hudayr itu belum masuk Islam, ya. Pemuka kaum Banu Abdul Ashhal, ya, keduanya masih musyrik sebagaimana agama kaumnya, ya. Wa kilahuma musyrikun ala dini qaumihi. Jadi tidak disebutkan jahiliyah di situ. Musyrik sebagaimana agama kaum mereka. Jadi ini adalah sebuah fenomena sosial. Orang banyak yang kemudian melakukan itu, bukan satu dua saja. Ketika mendengar dua orang dai ini masuk ke kampungnya, ya, maka Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Usaid bin Hudayr, perkataannya, la abala laka, semoga engkau tidak punya ayah lagi. Agak sedikit keras bahasanya. Pada masa Mi'an, ketika keduanya mendengar hal tersebut, ada dua orang dai masuk ke wilayah kampung mereka, mulai terusik ini kecemburuannya. Qala Sa'ad ibn Mu'adz li Usaid ibn Hudayr, semoga engkau tidak punya bapak. Kenapa? Semoga tidak engkau punya bapak lagi, karena sepertinya kita ini akan menghadapi masa-masa sulit yang kalau kita tidak berhasil mengatasinya, maka bapak kita itu akan kecewa dengan kita. Itu maksudnya. Jadi semoga engkau tidak punya bapak lagi. Agak rumit itu pembahasan. Dia mengatakan, kembali pergilah engkau menuju kedua orang tadi, ya, yang sedang berdakwah atau sedang mendekati melakukan pendekatan terhadap rombongan atau keluarga besar dari Banu Abdul Ashhal ini, ya. Intaliq ila hadaini rajulaini alladaini. Jadi kalau mau belajar nahwu kena semua itu yang dual gitu ya. Qad ataya daraina li sufaha du'afaana. Itu akhirannya konsisten semua. Nah, kembali istilah suhafa, kapan kita ketemu ini? Sufaha, kapan kita terakhir bicara sufaha? Bukan sufaha. Ketika Rasulullah Taif, siapa yang dikirim untuk kemudian mengeroyok Nabi, melempari dengan batu, kemudian melakukan intimidasi, persekusi? Lagi gitu ya. Saya dari dulu pengen pakai istilah itu, tapi kok kayaknya nggak pernah dipakai orang di Indonesia. Ya, persecution itu kan banyak. Cuma kemarin ada juga yang ngangkat, ini kesempatan kita pakai. Rasulullah SAW itu dipersekusi. Ya kalau mau serius kan bahasa itu. Ya. Dolim kalau bahasa kita kan. Jadi Rasulullah SAW itu waktu dikejar-kejar di Taif itu, yang dia andalkan adalah orang-orang yang tidak punya akal ini. Orang-orang yang dikenal sebagai secara terus-menerus istilah ini sufaha. Sufaha. Dan memang ternyata ada kategorisasi
masyarakat di dalam bangsa Arab waktu itu ada kelompok orang yang lemah akalnya atau kurang akalnya. Orang inilah yang dikhawatirkan kemudian ikut dakwah Nabi, ikut terbawa kepada Islam. Jadi sebenarnya bahasanya relatif ini maksudnya. Semua orang yang tidak tunduk dan kemudian berpotensi berpindah berpindah barisan disebut sufaha. Jadi ada kekhawatiran dakwah ini menurut Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr ini akan mencoba membohongi orang-orang yang lemah ini. Fasjurhuma wanharhuma an ayyatina daraina. Bahasa dia itu daraina karena akhirannya nahnu. Cegahlah mereka, jangan sampai mereka itu masuk ke dalam kampung kita. Jadi ada apa kalau di sini nih, pembubaran pengajian. Banyak contoh-contohnya. Jangan sampai dia masuk ke kampung kita, bahaya ini, karena orang-orang bisa tersihir semua, bisa ikut-ikutan. Fa innahu laula anna Sa'ad bin Zurarah minni haitsu qad amilta kafaitu kadzalik. Dia mengatakan Sa'ad bin Mu'az mengatakan kalau saya yang datang, ya, maka nanti aku akan berhadapan. Sebenarnya cukup kalau tidak ada si Usaid bin Hudayr itu, aku bisa datang. Tapi masalahnya ada dia di situ dan dia itu masih keluarga aku gak mau berhadapan dengan keluarga aku terus dalam konteks kita lagi sedang bersih tegal. Jadi engkau aja yang berangkat. Kira-kira begitu awalnya. Dia gak mau mengalami dia kasih kata di sini wa ibn khalati, dia adalah anak dari bibiku, wala ajidu alaihi muqaddaman. Aku tidak mau berhadapan-hadapan dengan keluargaku kalau urusannya ketegangan seperti ini. Seandainya bukan dia yang diutus atau bukan dia yang bersama Mus'ab bin Umair, aku cukup untuk mengusir mereka. Padahal sebenarnya ini adalah taktik, karena dia gak mau. Sebenarnya dia tahu dia akan kehabisan akal, akan kehabisan argumen, tidak bisa kemudian berargumentasi secara sehat. Jadi caranya adalah apa? Ya provokasi, usir-mengusir. Karena kalau diskusi baik-baik, buka kitab gitu ya. Terus yang satu, apalagi yang mereka paling khawatirkan itu, kalau sampai Al-Quran itu diperdengarkan, berdasarkan catatan mereka, setiap orang yang lemah, kalau kita melihatnya sebagai orang yang hatinya masih bersih, mendengar Al-Quran ini akan langsung ikut. Jadi harus dicegah itu jangan sampai didengar. Bahkan orang-orang Quraisy itu sendiri kalau lewat di depan Nabi tutup kuping, karena takut mendengarkan ayat-ayat yang kemudian menggugah hatinya. Jadi ada kekhawatiran, ketakutan untuk berdebat dengan kaum muslimin. Atau bukan berdebat, nggak sampai berdebat sebenarnya. Mereka cuma minta ngomong, saya minta dikasih kesempatan membaca Al-Quran saja. Itu sudah tidak berani berharap. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu adalah yang bertemu dengan dua orang dai ini adalah Usaid bin Hudayr, yang kemudian menghadap balik-balik namanya. As'ad ibn Zurarah sama Mus'ab bin Umair itu yang datang. Usaid bin Hudayr dengan Sa'ad bin Mu'az yang kemudian menentang. Dan kembali lagi saya sendiri juga. Lalu Usaid bin Hudayr mengambil tombaknya. Wah, ini gak mau awalnya dia berangkat tidak mau diskusi. Dia mau menunjukkan kekuasaannya. Fa'akhadha Usaid bin Hudayr harbatuhu thumma aqbala ilaihuma. Dia angkat tombaknya, dicabut tombaknya, dia bawa untuk menemui kedua orang. Jadi ini sebuah peristiwa di mana dia tidak mau ada diskusi lagi. Pokoknya dia menggunakan tombak itu untuk mengusir kedua dai. Ketika kemudian dilihatnya dalam perjalanan menuju ke dalam kebun tadi, dekat sumur tadi, sudah dilihat dari jauh karena mungkin dia demonstrasi. Falamma ra'a As'ad ibn Zurarah qala li Mus'ab ibn Umair. Setelah dia melihat namanya ada kepala sukunya datang, dia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidu qaumihi qad ja'aka fasduqullah fihi." Dia bilang, "Nah, itu dia, ada kepala sukunya datang ke arah kita.
Udah kelihatan ya, dengan muka yang mungkin marah, bawa tombak. Terlihat kalau dia tidak mau ada diskusi lagi, ini masalah pengusiran ya. Pengusiran, dia yang punya tempat, dia kepala suku, dua orang ini dianggap provokator, dia mau mengusir desa. Kelihatan dari jauh, langsung As'ad ibn Zurarah mengatakan kepada Mus'ab yang lagi mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar situ, dia gitu, kepala sukunya datang dan dia langsung memberikan rekomendasi kalau berbicara dengan orang itu, berbicara dengan kebenaran, berbicara dengan kebenaran. Kalau Mus'ab in yajlis bukan limhu, kalau dia mau duduk sebentar aja, sejenak saja dia mau duduk, saya akan berbicara dengan baik kepadanya. Saya akan berbicara sejujurnya. Nunggu satu momen duduk saja. Artinya apa? Membuat seseorang yang emosinya sedang ada di ubun-ubun, lagi marah gitu, nurunkan emosinya saja dulu. Target Mus'ab bin Umair. Nanti setelah itu, insya Allah hidayah yang akan bermain. Itu setelah itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita mau turunkan tensinya saja di orang. Kira-kira situasinya seperti ini. Setelah berhadapan-hadapan, fawaqafa alaihuma munashshahatuma, benci dia melihat dua orang ini. Faqala, dan dia kemudian mulai langsung menuduh. Dia berhenti di depannya, menganggap remeh. Ma ja'a bikuma ilaina tusaffahani du'afa'ani. Kalian ini datang ke sini cari gara-gara, ya, masuk ke kampung kami tanpa izin, kemudian ingin berbicara dan kemudian membodohi orang-orang bodoh kami, orang-orang lemah kami. Menjauhlah kalian, ya, pergilah dari sini. Jadi dia awalnya gak ada salah, tidak diskusi siapa kalian, dia sudah tahu siapa orang dua ini, dan kemudian dia tidak lagi berbicara tentang bagaimana cara titik tengahnya, apa jalan tengahnya, gak ada. Dia langsung berbicara, pergilah kalian semua, kami tidak butuh dengan, tidak punya hajat, tidak punya urusan dengan kalian semua. Nah, jawaban Faqala lahu Mus'ab, kemudian Mus'ab kemudian berbicara dengan yang bersangkutan ini dengan suara yang lembut. Apa yang dikatakan Mus'ab? Au tajlisu fatasma'u, dia bilang, apakah engkau tidak tertarik untuk duduk sebentar dan mendengarkan? Apakah engkau tidak tertarik untuk duduk sebentar dan mendengarkan? Jadi tidak dilayani tuduhan-tuduhan, kan dia langsung duduk. Respon kita biasanya kalau dituduh apa? Enggak, kami enggak begitu, gitu kan? Enggak, kami enggak begitu. Enggak, kok kita enggak lagi ngapa-ngapain, gitu kan? Biasanya kalau dituduh kan begitu. Kamu malingnya? Enggak, kita enggak maling. Reaksi pertama biasanya defensif. Dia dituduh, yang datang marah, meremehkan, bawa tombak pulang. Jawabannya simpel. Jadi dia tidak mengikuti alur logika lawannya. Dia mengatakan, kenapa tak kita duduk dulu? Kenapa engkau tidak duduk dulu? Dan mencoba mendengar. Itu kan di luar, mungkin dia sudah siap seandainya orang ini nolak, mungkin langsung tombak yang bermain kan. Tapi karena reaksinya, dia melakukan aksi, kemudian reaksinya tidak ada di dalam prasangka, tidak ada di dalam perkiraan dia. Itu sih ibarat orang mati gaya, mati langkah. Kok orang ini enggak. Pertama tidak ikut-ikutan marah, kemudian dua tidak ikut-ikutan, kemudian tidak membela diri. Ya, khas orang yang tidak punya salah kan. Kalau orang yang tidak merasa salah itu tenang. Ketenangannya itu yang menurut saya kenapa Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Tenang, karena pernah dalam kondisi-kondisi berat sebelumnya kan. Pernah dibuang oleh keluarganya, pernah dipasung, ya. Pernah kehilangan seluruh kejayaannya, keutamaan, kekayaannya karena masuk Islam. Jadi cocok mungkin orang yang tenang seperti ini yang dikirim. Dia katakan, kenapa kau tidak duduk dan mendengar? Fa'in radita amran qabilta. Kalau engkau ternyata setelah mendengar itu adalah sesuatu yang baik, kan kau bisa terima. Wa in karihtuhu kufa'an kama takrah.
Sebaliknya kalau yang aku sampaikan itu tidaklah sesuatu yang baik atau engkau tidak menyukainya, paling tidak engkau bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang nantinya engkau tidak suka. Wah, itu bahasa percaya diri. Pelan-pelan. Kenapa gak duduk dan mendengar? Kalau seandainya yang aku sampaikan itu adalah sesuatu yang baik, kan kau bisa terima, untung. Tapi kalau sesuatu itu engkau tidak sukai, paling tidak dengan engkau duduk itu, engkau tidak melakukan sesuatu yang nantinya akan membuat engkau menyesal. Jadi Mus'ab bin Umair tidak mengatakan saya gak berani, atau saya takut, atau saya bisa membalas, tapi bahasanya bahasa yang sangat diplomatis. Coba dengar dulu. Kalau sepakat ayo, kalau nggak sepakat ya sudah. Nggak usah mukul-mukul. Bukan berarti kami nggak bisa balas, tapi makna yang terakhir tadi tersirat di dalam tersurat di dalam kalimat terakhir. Jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang nantinya engkau tidak sukai atau engkau akan sesali. Itu berwibawa. Masya Allah. Dan tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah merencanakan semua ini terjadi. Dan sabta tumma rakaza arbatahu wa jalasa ilaihuma. Dia tancapkan tombaknya, kemudian akhirnya dia duduk. Gak jadi konfrontasi, gak jadi kemudian provokasi itu tidak laku. Jadi ini kita dapat rumus nih. Kalau kita diprovokasi, jangan kepancing. Ya, oh ini begitu apa nih pengajian gak bener nih, itu kan pintu tutup ngomongin apa di sini? Misalnya, ya kita buka pintu aja masuk gitu kan. Kalau nggak bulan Ramadan ya cicipi dulu lah makan sebelum ngomong-ngomong, duduk dulu lah sebentar. Karena kadang orang itu kan takut terhadap apa yang kata Imam Syafi'i, seseorang itu takut terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya jangan kita emosi, oh enggak apa kitabnya ditutup ibu. Ya itulah yang dicari, itu dia yang dia tunggu-tunggu. Nah kan, gitu. Kan ini kan pengajian. Ada Mus'ab bin Umair sampai terdengar kepada dia datang dalam rangka membubarkan. Kalau Mus'ab bin Umair melihat orang yang marah-marah ini, potensi seorang makmum ini bisa jadi masuk Islam nih. Allah menghendaki. Ini pendekatannya cool kan? Sampai semuanya bilang hati-hati tuh. Bosnya datang tuh, ngomong benar-benar jangan bohong karena dia gak suka orang bohong-bohong. Kata Mus'ab bin Umair kan santai dari mengatakan, kalau dia halus saja dia dulu, maka aku akan jelaskan. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam sore hari ini. Kalau selama ini kita tahunya kan Mus'ab bin Umair itu dikirim Nabi terus tiba-tiba Ansor masuk semua. Ceritanya sepertinya sesimpel itu kan? Ya kan? Akobah pertama, kemudian diminta kirim Ansor, kemudian tiba-tiba Muhajir kaum Ansor tiba-tiba masuk Islam semua. Padahal ada sesi-sesi tegang. Jadi kalau ditanya seperti apa dakwahnya Mus'ab bin Umair, ini gambaran yang paling clear. Dan ini kemungkinan besar terjadi bukan hanya sekali, tapi dia ambil sampel saja salah satunya. Makanya kita perlu bedah sampai ke dalam-dalamnya, karena di sini menurut saya ada relevansinya dengan keadaan kita sekarang, di mana kemudian pengajian itu sering diintimidasi dan kemudian kemarin ada pembubaran, walaupun mungkin dalam konteks-konteks tertentu ada hal-hal yang mungkin belum dilakukan, misalnya Pulau misalnya menghubungi pihak-pihak yang terkait dan seterusnya. Ya, kalau semua sudah dilakukan masih juga, nah kita punya panduan di sini bagaimana menghadapi ini. Yang pasti Mus'ab bin Umair itu adalah mengajarkan kepada kita ketenangan. Nah, kita perlu takut. Ketenangannya itu yang mahal untuk dipelajari. Nah, setelah dia duduk dan kemudian dia mau mendengarkan, Bahkan lamamu Mus'ab langsung Mus'ab itu mendakwahi dia. Apa yang dilakukan bil Islam? Ya, dia jelaskan tentang Islam dan langsung waqara'a alaihi Qur'an. Langsung dia bacakan Al-Qur'an. Itu yang paling penting untuk kalau waktunya sedikit ya, ibarat kita kalau mau jualan itu kan 10 detik pertama itu akan menentukan orang mau beli apa enggak, gitu kan? Kalau kita sudah bertele-tele orang kayaknya enggak jadi. Tapi kalau 5 menit pertama atau 10 detik pertama itu sudah habis ini. Nah, ini yang momen keberhasilannya ada di situ. Ya, kalian sales pasti mengerti bagaimana kalimat pertama, ucapan pertama itu akan menjadi
punya bobot atau tidak akan menjadi orang itu tertarik untuk lebih ingin tahu, itu dilakukan di sini. Kemudian keduanya, ini komen yang sebenarnya sisipan, ini kayak catatan body note, kayak catatan kaki sebenarnya berikutnya. Tidak terjadi pada saat itu karena waktunya sangat pendek. Faqala fiha fima yudkaru anhuma. Keduanya, ya, baik itu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair mengatakan ketika dibacakan Al-Quran itu terjadi perubahan mendasar pada wajah orang. Jadi tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba yang tadinya galak menjadi jinak. Jinak binatang maksudnya. Dari tadinya galak terus tenang. Langsung tenang. Ada perubahan mendasar. Wallahi la'arafna fi wajhil islami qabla an yatakallama fi isyraqihi wa tashil. Jadi berubah gitu. Betul-betul setelah diceritakan tentang Islam, mungkin selama ini dia hanya mendengar tentang Islam dari orang lain. Mungkin dia hanya mengetahui Islam itu sebagaimana yang ada di televisi kalau sekarang. Sehingga waktu dijelaskan, loh, kok beda dengan yang saya tahu? Kok beda dengan yang saya tonton? Terjadi perubahan mendasar. Setelah itu kemudian disampaikan dijelaskan oleh Mus'ab bin Umair, dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak baik maka dengan mudah efeknya instan. Ya. Setelah menjelaskan tersebut, As'ad bin Zurarah berkata, ya, Usaid bin Hudayr mengatakan hal berikut ini. Ma ahsana hadzal kalama wa ajmala. Belum pernah aku, ya, atau ini adalah perkataan yang paling bagus dan paling indah. Ya. Yang paling bagus dan paling indah. Nah, ini memang karena tabiatnya Usaid bin Hudayr ini adalah seorang pemimpin yang mungkin sangat concern dengan what's next, berikutnya ngapain. Dia terpukau dengan bahasa ini, dia terpukau dengan Al-Quran, dia terkesima dengan penjelasan dari Mus'ab bin Umair. Langsung dia mengatakan, kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadati. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah tertarik dan ingin masuk ke dalam Islam ini? Jadi antara dia mengagumi dengan dia ingin menjadi bagian, itu hampir tidak ada jeda. Kalau orang baru belajar atau baru dijelaskan, yang timbul itu biasanya nanya, oke, terus Islam itu apa? Ya, terus iman itu apa? Terus kemudian amal itu apa? Konsekuensinya apa? Kalau dia pertanyaan-pertanyaan itu nggak penting menurut dia. Setelah dia terpukau dengan Islam, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan amaliyah, pertanyaan perbuatan. Ya. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadhihi. Jadi kalau diterjemahkan di situ, bagaimana kalian mempersiapkan diri ketika kalian menginginkan masuk ke dalam dini? Jadi jiwanya sudah tidak tahan lagi untuk bukan sekadar mendengarkan manisnya, bagusnya Al-Quran, tapi ini kalau dikerjakan itu kayak apa, seperti apa persiapan. Nah, setelah itulah kemudian baru dijelaskan. Di sini ada tindakan-tindakan yang bersifat lahiriah. Qala lahu tagtasilu wa tathiru wa tutahhiru thawbika, ya, membersihkan pakaian, mandi dan seterusnya. Tsumma tashhadu syahadatal haqq tsumma tusalli. Jadi dikasih tahu, mandilah dulu kamu. Mungkin entah kenapa, mungkin Usaid bin Hudayr itu kumel, ya, atau gimana, nggak biasa bersih-bersih, ya. Ya, walaupun dia kepala suku, suruh mandi dulu. Saya jadi ingat dakwahnya Ustaz Abdullah Rahmatan, ya, yang ke pedalaman Papua. Dakwah pertama dia nyuruh mandi, dia mau sabun segala macam. Jadi dia nggak cerita ini itu, dia cuma berdua bertiga dengan muridnya sholat, terus dilihat sama suku enak, ya, terus kok bersih. Jadi waktu ditanya pertama kali, bagaimana semua, dikasih sabun, disuruh mandi aja dulu. Ternyata bersuci, membersihkan ini itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi setelah wangi, setelah enak, ikut-ikutan, baru setelah itu diceritakan, disampaikan konsepnya semua. Jadi experience dulu.
merasakan dulu langsung gitu. Di sini, padahal kalau kita pikir kan Madinah ini bukan negeri yang banyak air, ya. Bukan kayak kita ada sungai bisa langsung nyemplung gitu ya, terus bersih. Tetapi perintahnya tasbih, fadilah atau bersihkan dari berbasuhlah, kemudian mensucikan dirimu, kemudian membersihkan pakaianmu, kemudian bersyahadah dengan syahadah yang benar, kemudian setelah itu sholat. Lalu dia mengerjakan pokoma, terus dia langsung melakukan. Beda betul dengan orang-orang di Makkah yang Rasulullah 10-13 tahun dakwahi, nggak mau. Ini ada satu orang, ya, panas dan marahnya sama dengan orang-orang Quraisy Makkah, ya, kepada Nabi, tetapi dengan mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah ke dalam hati. Ya tentu saja dengan ketenangan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Itu kan fasilitator saja, kan? Dakwah ini atau hidayah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata dengan seperti itu satu orang kepala suku masuk ke dalam Islam hanya dengan diskusi, bukan dia itu kalah main tombak, bukan kalah main pedang, bukan kalah dijatuh, hanya disuruh duduk, suruh mendengar saja, masuk sama. Nah kisah berikutnya malah lebih menarik lagi kalau menurut saya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah bersyahadah, Usaid bin Hudayr berkata, dia mengatakan, Inna wara'i rajulan in taba'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi. Di belakang saya, yang langsung dia ingat siapa? Sa'ad bin Mu'adz, ya kan? Nah ini gara-gara Sa'ad bin Mu'adz, ya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz yang datang, tentu yang masuk Islam bukan dia. Jadi dia langsung teringat akan saudaranya itu. Jadi begitu dia masuk Islam, dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Ini cerdas banget ya. Langsung kecerdasan mengatakan ada satu orang lagi yang kalau dia ini masuk Islam juga, maka satu suku itu bakal masuk semua, gak akan ketinggalan satu pun. Jadi berpikir bukan linear, berpikirnya ini sudah eksponensial. Apa? Dia langsung berpikir dalam konteks bagaimana mendakwahi satu kaum. Siapa yang kira-kira harus dipegang, siapa yang kira-kira harus didekati supaya satu kaum itu masuk semua. Langsung dia, ibaratnya langsung di atas kepalanya itu kalau di film itu langsung ada lampu, gitu, langsung kepikiran. Saya melihat cepat sekali itu. Antara dia duduk, dia mendengarkan, dia diberi hidayah, dia bertanya bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Setelah itu langsung action. Kalau kita kadang-kadang bertahun-tahun dulu baru berani pegang lampu, baru mau ngaji, bertahun-tahun lagi baru berani tampil, bertahun-tahun lagi, masya Allah. Ini kayak ibaratnya seperti listrik gitu. Begitu nyentrum, begitu sambung langsung tak. Langsung satu Abdul Ashar itu nanti masuk Islam. Tapi ini spoiler jadinya. Tapi seperti itu kira-kira. Nah itu yang perlu kita resapi di dalam hal ini, bukan sekedar kisah. Bagaimana seseorang begitu cepatnya. Makanya tidak kaget kita kalau ada orang yang baru sholat 2 rakaat masuk Islam, sholat 2 rakaat langsung syahid. Iya kan? Loh kita yang sudah bertahun-tahun belum tentu ketemu syahid, belum tentu jadi seorang syahid. Dengan izin Allah tentu saja kalau sudah sealim ini mau datang ke sini, mau bela-bela datang, insya Allah syahid semua. Cuma nantinya kita mengapresiasi bagaimana ada orang yang begitu singkat gitu masa baktinya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menurut saya sangat berkesan dalam episode ini. Dia langsung mengatakan, ada satu orang katanya, ini kalau kita bisa garap yang ini nih, ya, satu rombongan masuk semua. Akhirnya Usaid bin Hudayr yang masuk Islam bulan segera mengutus kepada mereka. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini kemudian dia kerjain. Nah ini ada cerita. Bagus juga kalau mau diambil cerita dia kerjain sama saudaranya. Dia mengatakan dia bohong-bohongin ya sebenarnya. Dia katakan 2 orang itu sudah aku, ini singkatkan saja karena kita mau switch ke yang lain. Dia mengatakan sesungguhnya 2 orang itu sudah aku suruh usir tapi mereka tidak mau datang. Tetapi saudaramu itu, ya As'ad bin Zurarah itu katanya mau dipukuli orang. Mau dia langsung takut, itu kan saudara saya gitu. Walaupun dia itu datang ke sini untuk dakwah Islam, dia mendakwahkan saya nggak terima. Dia datang itu dalam rangka membela saudaranya ini yang berbeda akidah.
Begitu dia sampai di sana, baru dia tak sadar. Wah, ini ternyata dua orang itu bukannya lagi sedang mau dipukuli, tapi lagi duduk nungguin dia. Ya, masa jebakan gitu kan. Ibaratnya ada orang dijebak untuk supaya ngaji gitu, dijebak supaya jadi baik gitu. Dan wah, ternyata aku sadar kalau saudaraku itu sedang menjebak aku. Akhirnya dia masuk Islam, singkat kata seperti itu. Sama prosesnya, duduk juga, marah juga dulu, dijelaskan dulu, kemudian masuk Islam, dan setelah itu dia mendatangi. Ini strateginya saya skip aja ya. Nanti bisa dibaca di terjemahan detail-detail. Nah, yang menarik itu adalah ini nih bagian ini. Nah, ini masih diskusinya panjang ini. Dia datang, dia masuk Islam. Nah, ini dia. Ketika dia mendatangi kaumnya, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Wahai Bani Abdul Ashhal. Jadi setelah kedua orang ini masuk Islam, dia mendatangi kaum. Wahai sukuku, ya suku Abdul Ashhal, bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian ketahui tentang aku? Mereka menjawab, qalu sayyiduna, kedua orang ini kan, wa afdaluna ru'yan, wa afdaluna ru'yan. Kalian itu adalah pemimpin kami dan orang yang paling bagus kalau berpendapat pandangannya. Wa aimanuna nakibatan, dan kalian itu merupakan memang sudah terkenal sebagai nakib, ya, sebagai pemimpin. Langsung dijawab langsung jadi dakwahnya singkat sekali dan kemudian otoritatif banget. Apa namanya? Penuh dengan bobot dan penuh dengan kekuasaan dia berdakwahnya. Apa yang dia katakan? Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun. Sesungguhnya perkataan kalian, dia lagi menunjuk kepada kaumnya sendiri. Sesungguhnya perkataan laki-laki kalian dan perkataan wanita-wanita kalian ini, jadi sudah bahasa-bahasa kalian, bukan kami lagi. Ya. Itu aku haramkan. Tidak mau aku dengarkan. Ya. Kalau hatta tu'minu billahi wa bi rasulih. Sampai kalian itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, di sini yang bersyahadah, yang bersaksi di sini adalah yang menyampaikan perintah. Wallahi ma amsa fi dari Bani Abdul Ashhal rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimatan. Demi Allah aku bersaksi, besoknya kan ulama, besoknya itu dari kalangan suku Banu Abdul Ashhal tidak ada satu laki-laki, tidak ada satu perempuan pun kecuali masuk Islam menjadi muslimin dan muslimah. Itu menurut saya luar biasa. Jadi betul sekali perkiraannya tadi. Ini kalau satu orang ini bisa masuk Islam ini, satu suku tanpa tertinggal. Ternyata masih ada juga agak tidak 100%, 98,9%. Ya. Setelah dia pulang, setelah urusan ini selesai, ini merupakan episode di mana Mus'ab bin Umair kemudian kembali ke kota Makkah menemui Rasulullah dan menceritakan tentang perkembangan dakwah di sana. Ternyata masih tertinggal ada beberapa suku yang tidak masuk Islam. Di antaranya Banu Umayyah bin Zaid, Banu Khatmah, Banu Wa'il, Banu Waqif. Itu semua yang ada 4 pecahan suku yang tidak mau masuk Islam. Tapi seluruh Banu Abdul Ashhal masuk ke pondok-pondok kecuali 4 suku ini. Kenapa 4 suku ini tidak mau masuk? Ternyata ada orang yang bernama Abu Qais ibn Aslam. Orang ini terkenal Sofiyun, orang yang punya kemampuan untuk punya wibawa. Wa kana syairan, dia pintar syair. Lahu qa'idan yastami'una minhu wa yuti'una, dan dia itu kalau ngomong ditaati. Hanya karena orang satu ini 4 suku tadi gak masuk Islam. Jadi betapa pentingnya tokoh di dalam satu masyarakat. Ketika sebuah tokoh itu punya
karisma, punya dihormati orang, kemudian dia juga pandai, kalau syair itu berarti pandai berbicara, ya, bagus ininya, bagus retorikanya bagus, ya betul banget retorika. Dan kemudian sekaligus dia juga orang yang kalau ngomong itu ditaati, ya tidak ada bobotnya buat mereka. Mereka mendengarkannya dan mematuhinya. Maka oleh sebab itulah kemudian Abu Qais ini menahan sebagian mereka masuk Islam, ya. Kemudian barulah masuk Islam, baru berubah ketika Rasulullah nanti sudah hijrah. Jadi 4 suku ini masuk Islam juga, tetapi mereka itu baru masuk Islam setelah melihat langsung Nabi SAW. Terutama mereka setelah Badar, Uhud dan Khandaq. Jadi ada 4 suku di kalangan Banu Abdul Ashhal ini yang wait and see. Karena setelah Badar belum terlalu terpesona. Setelah Uhud mereka menunggu-nunggu, wah ini hampir kalah. Setelah Khandaq betul-betul kemudian kaum muslimin bisa bertahan dari gempuran, bukan hanya Quraisy tapi Banu Ghatafan dan Yahudi dari dalam, dan ancaman Yahudi sudah habis. Barulah empat suku ini, 4 anak suku ini kemudian masuk Islam. Jadi ada juga pengecualian seperti itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah tadi tentang pemimpin. Penting sekali kita berdakwah kepada pemimpin. Penting sekali kita mengetahui siapa simbol-simbol masyarakat, siapa yang ditokohkan. Penting. Jadi nggak bisa kita ibaratnya anggap aja sama semua. Harus ada perhatian khusus kepada mereka ini. Harus ada perhatian khusus kepada orang-orang yang dituakan, orang-orang yang diunggulkan. Setelah itu kemudian Mus'ab bin Umair pulang ke kota Makkah, ya. Dan bertepatan pulang itu juga berangkatlah rombongan orang-orang Ansor yang sudah masuk Islam bersama-sama rombongan orang-orang Ansor yang mau haji tetapi masih sebagian besar musyrikin. Jadi ini berbaur di dalam satu rombongan. Jadi rombongan Bai'ah Aqabah itu bukan rombongan berjalan sendiri, tetapi ini rombongan besar orang-orang Ansor yang mau, orang-orang Khazraj yang mau haji di zaman jahiliyah. Jadi mereka itu menyusup di dalamnya dan nanti mereka akan mencari kesempatan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kisahnya itu dibukanya itu di halaman 288 itu mereka menyusup di antara hujan cemaka, dan kemudian mereka sudah berjanji untuk nantinya bertemu dengan Rasulullah SAW di tengah-tengah musim haji itu. Jadi begitu asal-usul awalnya. Kisah di dalam perjalanan ini juga menarik untuk kita bahas. Ada seseorang yang bernama Al-Bara bin Ma'rur. Al-Bara bin Ma'rur ini sudah masuk Islam. Selama di perjalanan dia punya ganjalan. Nah, waktu kita nggak cukup, saya agak percepat juga ini. Jadi dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku merasa tidak nyaman kalau sholat itu, waktu itu sholat kaum muslimin diperintahkan masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau dari Makkah, kalau dari Madinah, kalau kita mengarah kepada Baitul Maqdis posisinya di utara. Jadi kayak ini, Mesir kan. Ini Baitul ini laut mati. Nah di sini ada Al-Quds. Ya. Nah Madinah di sini, Madinah di sini, Makkah di sini. Jadi kalau sholat itu menghadap ke Al-Quds, ke utara, agak ke utara. Kita harus tahu ini ketika kita memahami kenapa Al-Bara bin Ma'rur mengatakan, saya tidak nyaman kalau saya itu sholat terus punggung saya membelakangi Ka'bah. Ka'bah di mana? Di sini. Ka'bah di sini. Ka'bah kan di kota Makkah, di Madinah. Jadi kalau kita sholat dengan ke sana, ini berarti di belakang kita, di selatan. Jadi dia mengatakan, bagaimana saudaraku, ya, sahabatku, aku merasa tidak enak. Jadi kalian silahkan sholat menghadap ke sana. Saya selama perjalanan ini sholatnya mau menghadap ke Ka'bah. Bersikeras dia. Jadi yang orang lain menghadap ke sana nih, dalam perjalanan kan ke sini kan. Nah, dia sholatnya selalu ke sini. Jadi
Kalau misalnya di dalam satu tempat sholat semua orang ada ke utara, Al-Bara bin Ma'ruf ada ke selatan. Ngotot dia nggak mau berubah, nggak mau. Pokoknya saya merasa gak nyaman kalau Ka'bah itu di belakang. Tidak ada yang bisa meyakinkan dia sampai kemudian orang-orang mengatakan begini. Ya, ketika dia sampaikan begitu ya. Wallahi ma balaghana an nabiyana yusalli illa Syam wa ma nuridu an mukhalifahu. Sesungguhnya sudah sampai kepada kami diajarkan oleh Nabi kita. Jadi bahasanya kita sudah diajarkan oleh Nabi kita. Kalau yang namanya sholat itu ila Syam. Syam ini kan, bila Syam ini kan semua ini. Ini semua ini bila Syam. Ini semua bila Syam. Kita diajarkan oleh Nabi kita kalau yang namanya sholat itu menghadap ke Syam. Dan kami tidak mau menyalahinya, kami tidak mau berselisih pendapat dengan Nabi untuk urusan yang sangat sakral ini yang namanya sholat. Tapi dia tetap tidak mau menerima saya kan. Kalau begitu nanti saja kalau sudah sampai Makkah kita tanyakan kepada Nabi tindakan saya ini sebenarnya bagaimana. Sampai begitu berani satu orang, Al-Bara bin Ma'ruf, berbeda pendapat dengan Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Berani. Sampai di tengah perjalanan itu kan di samping mereka harus kan di rombongan besar, jadi harus sembunyi-sembunyi juga sholatnya. Sampai dikatakan di sini ini curhatan para sahabat waktu itu. Ya. Wa kunna ibna alaihi ma sana'a wa abi illa ya. Wa aba illa al-iqamata ala dzalik. Sesungguhnya kami dibuat capek. Jadi bahasa seperti itu. Sesungguhnya kami dibuat capek atas ini, di mana dia mau-maunya saja. Masalah mau apa yang dia mau, apa yang diinginkannya. Wa aba, dan dia membangkang. Membangkang jadi nggak mau, pokoknya sendirian sholat. Iya, biar sendirian. Nggak nyaman ngadep membelakangi Ka'bah itu nggak nyaman. Teteh gitu kalau bahasa. Teteh nggak mau. Sampai seperti itu. Kami capek dibuatnya dalam perjalanan ini. Jadi harus apa? Sudah mereka itu kan di tengah rombongan besar musyrikin. Jadi pertama kalau setiap kali waktu sholat kan harus di padang pasir. Di mana sih sembunyinya itu? Kalau di sini kan masih ada pohon, ada apa ilalang, bisa ngumpet-ngumpet di padang pasir. Gimana ngumpetnya? Berarti betul-betul effort yang berat itu. Jadi menurut mereka udah susah, harus berbeda-beda pula dengan orang satu ini. Akhirnya dia mengatakan marilah nanti kita ketemu Nabi saja deh, biar kita bereskan di depan Nabi. Fakharajna, mana bisa dibahas. Setelah mereka sampai di kota Madinah dari kota Makkah, jadi ini orang-orang Ansar menuju Makkah. Walakina rajulan min ahli Makkah, kami menemui seorang dari penduduk Makkah. Fasa'alnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya kepada dia, mencari Muhammad di mana? Di mana Muhammad? Faqal hal ta'rifani? Apakah kalian berdua tidak kenal mereka? Jadi aneh gitu, ada orang yang Muhammad tapi nggak tahu yang namanya Muhammad seperti apa. Faqulna la, kami nggak tahu. Fahal ta'rifani Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammahu? Apakah kalian mengenal Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya dia? Qala qulna na'am. Iya, kami kenal. Jadi ternyata Abbas bin Abdul Muttalib itu lebih terkenal di Madinah dari Yasrib, kan belum jadi Madinah karena Rasulullah belum hijrah. Belum secara konversi belum bisa disebut kota Madinah. Jadi dia mengatakan, "Oh iya, kalau Al-Abbas kami tahu." Karena Abbas ini adalah seorang pedagang juga, jadi sering mampir di Yasrib. Jadi orang tahu ini Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Muhammad kami agak-agak belum pernah ketemu, jadi belum tidak tahu persis orangnya seperti apa. Nah, kita break sebentar di sini. Masya Allah, ini ada sahabat kepengen sekali ketemu Nabi SAW. Bahkan waktu itu wujudnya pun belum tahu, karena ya nggak ada yang, kalau seandainya ada kamera yang mendahului, mungkin sahabat ada selfie samping Nabi.
Mungkin Nabi itu dikirim ini loh, yang namanya Muhammad itu wajahnya kayak gini. Tapi karena waktu itu nggak ada yang tahu, makanya kalau kita lihat ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi, itulah upaya para sahabat untuk mewujudkannya, ya. Badannya sekian, badan bodinya sekian, rambutnya menjurai dan sebagainya itu adalah selfie zaman dahulu. Kita seperti bisa membayangkan walaupun tidak persis seperti itu. Dan para ulama sudah sepakat untuk mengharamkan penggambaran Nabi SAW, sehingga ya kita mengetahuinya hanya lingkaran yang di dalamnya ada tulisan Muhammad. Gitu kan? Tetapi itu adalah penggambaran. Waktu itu ada bertanya, rambutnya bagaimana? Rambutnya panjang. Bagaimana untuk posturnya? Bahkan pernah Abu Hurairah kan melihat Nabi keluar di di waktu gerhana, bulan penuh. Aku melihat wajah Nabi, melihat bulan berkali-kali bolak-balik, tetap saja wajah Nabi lebih bersih. Sampai begitu menjelaskan. Nah, tapi kembali ke sini, kedua-duanya kepengen ketemu. Pertama karena ada masalah yang harus dilaporkan, yang harus dicari jalan keluarnya, fatwanya kepada Nabi SAW. Yang lain memang kepengen ketemu, memang ada rasa rindu yang luar biasa untuk ketemu. Nah, kata orang tadi, kalian kenal nggak dengan Abbas? Kenal. Dan dia katakan fa'idha dakhaltuma al-masjid, kalau kalian nanti sudah masuk ke dalam, maksudnya masjid di sini adalah al-haram asy-syarif, Ka'bah, lingkungan Ka'bah. Ya. Ka'bah. Kalau kalian sudah masuk nanti ke dalam lingkungan Ka'bah itu, fa huwa rajulu al-jalisu ma'a al-Abbas. Gampang nyarinya, kan kamu kenal Muhammad gak kenal? Gak tahu. Abbas tahu? Tahu. Nah, nanti masuk ke dalam situ, cari saja laki-laki yang biasa duduk di sampingnya Al-Abbas. Itu pasti Muhammad. Jadi berbekal informasinya cuma itu saja cluenya itu. Pokoknya cari orang yang duduk di sebelahnya Al-Abbas. Berbekal itu saja mereka masuk. Ya, mereka masuk ke dalam masjid. Ya, padahal al-masjid fa'idal Abbas jalisun wa Rasulullah kebetulan jalisun ma'ahu. Memang betul pada saat itu Rasulullah itu sedang duduk di samping Abbas. Fasallamna tsumma jalasna ilaihi. Assalamualaikum, langsung duduk. Langsung so akrab gitu, langsung duduk dan dekat-dekat ya. Ya saya juga kalau dalam posisi pasti maunya dekat-dekat gitu kan kepada ulama. Dekat-dekat mendapatkan, walaupun di ujung juga kedengeran sebenarnya, tetapi mendekat itu lebih ada auranya yang sedikit berbeda. Kira-kira seperti itu perasaannya, deg-degan pastilah. Faqala Rasulullah SAW lil Abbas, hal ta'rifu hadaini rajulaini ya Abul Fadl. Setelah mereka duduk kan belum sempat kenali siapa-siapa. Rasulullah SAW tanya kepada Abbas, berkata kepada Abbas, apakah engkau wahai Abbas? Tapi Abbas ini dipanggil Abul Fadl, Abu Fadl. Ya, nama anaknya Al Fadl. Jadi dipanggil sama Nabi panggilan mesra. Apakah engkau mengetahui kedua laki-laki ini wahai Abu Fadl? Qala na'am ya Rasulullah. Oh, Abbas juga tahu. Abbas juga tahu. Jadi termasuk orang yang punya banyak relasi. Walaupun mungkin ketemunya sekali-sekali, tapi dia tahu. Al-Abbas. Hada al-Bara' ibn Ma'rur, dia sebut yang agak tuaan dikit nih. Bara' bin Ma'rur. Ya. Yang satunya lagi wahada Ka'ab bin Malik. Yang ini yang satunya lagi Ka'ab bin Malik. Nah di sini kemudian ada body note. Sengaja saya selainnya tidak lanjutkan supaya menyimak betul perkataan ini. Jadi yang ini Al-Bara bin Ma'rur, yang ini Ka'ab bin Malik. Nah di situ kemudian ada sisipan catatan dari Ibnu Hisham. Oh, wallahi ma ansa qaula Rasulillah sallallahu. Kata Ka'ab bin Malik, setelah itu aku tidak akan pernah lupa akan perkataan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah lagi aku lupa perkataan persis setelah yang tadi disebut na'am oleh Abbas bin Al-Abbas bin Abu Thalib. Rasulullah mengatakan, "Asy'ari, penyair itu." Nangis langsung itu Ka'ab bin Malik. Rasulullah ketemu belum? Tetapi siapa yang menyampaikan informasi? Mus'ab bin Umair menjelaskan siapa-siapa saja mujahid-mujahid awal itu. Di antaranya Ka'ab bin Malik yang belum ketemu Nabi saja, tapi syair-syairnya untuk membela kehormatan Islam, membela intimidasi itu sudah terkenal sampai ke telinganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika duduk, bisa dibayangkan nggak kita nggak pernah ketemu Nabi, duduk ditanya Nabi Sallallahu, oh itu Agung yang biasa ngisi di Al-Abbas, itu karena saya langsung rontok gitu.
Langsung habis itu raga saya itu kalau sampai ada kejadian seperti itu. Bayangkan kemudian Ka'ab bin Malik, ternyata dakwah dia yang dia anggap kecil, cuma ngomong, cuma membelai Rasulullah di blognya dia gitu. Ya kan syair punya blog zaman dulu ya, tapi nggak diakses pakai internet, karena semua orang tahu ini perkataan Ka'ab, ini perkataan. Karena ada banyak juga penyair-penyair Yahudi yang nantinya jelek-jelekin Nabi, memfitnah Nabi, apalagi waktu kisah hadisul ifk itu. Banyak syair-syair yang mengatakan wah Aisyah ya bermain ini dengan Sofwan dan sebagainya. Jadi dia terkesima. Nabi sampai tahu, Nabi di kota Mekah sampai tahu perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Makanya dia dikatakan di situ, saya tidak akan pernah lupa lagi perkataan Nabi selanjutnya, yaitu Aisyah. Dijawab sama Al-Abbas, nah, memang inilah orangnya yang membela engkau di kota Yasrib sana, belum ketemu dan mengerahkan segenap keahliannya di bidangnya untuk membela Islam. Jadi sebenarnya lessonnya itu, hikmahnya itu adalah setiap kita ini kalau melakukan kebaikan itu diketahui sama penduduk lagi. Cuma belum ada pengakuan aja sekarang. Itulah surprise yang akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah nanti di akhirat. Jadi kalau ada kebaikan yang tidak diketahui manusia, tenang, jangan takut. Ka'ab bin Malik pun tidak pernah mimpi dia itu kemudian diketahui sepak terjangnya, amal-amalnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kebaikan yang kita sembunyikan, pelaksanaannya cukup kita dengan Allah yang tahu, jaga sampai mati seandainya bisa dijaga supaya nanti biarlah penghargaannya nanti di tempat di mana kita sudah tidak lagi ada kesusahan dan kesulitan. Itu menurut saya monumental sekali sebelum kita membahas tentang Bai'atul Aqabah, supaya kita tahu kenapa para sahabat Ansor itu menanggapi Bai'ah Aqabah ini sebagai sesuatu yang paling tinggi di antara perjanjian-perjanjian yang mereka pernah lakukan. Gimana gak terkesan orang dengan Nabi? Ya? Gimana tidak terkesan orang dengan Nabi SAW ketika Rasulullah itu tahu antum apa, kamu apa? Siapa terjadi? Kedengaran sama Nabi. Bisa saja pada saat itu kamu siapa? Oh itu ya, Ka'ab. Oh ya Ka'ab yang mana ya? Gitu kan? Bisa saja kan begitu kan? Tapi dia tidak Ka'ab, langsung prosesor langsung ingat. Oh Ka'ab yang itu, ini yang sering disebut-sebut sama Mus'ab bin Umair, langsung diberikan penghargaan. Padahal Rasulullah cuma mengatakan Asy'ari. Banyak ini orang yang dekat saya sekarang. Wah, kelepok-kelepok kalau kita dijamin kelepok-kelepok kalau kemudian dalam posisi seperti itu. Ada seseorang yang kita muliakan, kita datang, kita yakin betul dia gak kenal kita. Tapi pas kita mengatakan aku yang itu, wah itu langsung. Pastilah perasaan kita semakin dekat. Pastilah semakin dekat. Nah itu kalau diterjemahkan gak dapat. Baca langsung dengan itu. Atau saya merasa pasti dia lagi di sini. Oh iya, ini kalau dituliskan semuanya seperti yang saya jelaskan itu butuh berapa halaman? Untuk hanya 2 baris saja kan? Untuk menjelaskan itu bisa lebih tebal lagi nanti terjemahannya. Itu lebih dari 2 buku. Jadi itu Bapak dan Ibu sudah saya tuliskan ini, sengaja saya tidak mau tuliskan seperti itu ya, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa baca sendiri saja. Nah, di sini dia katakan syair. Nah, permasalahan belum selesai kan? Tadi baru Ka'ab bin Malik kan, di permasalahan Al-Bara bin Ma'rur belum beres. Gitu kan? Kalau dari apresiasi gue belum. Kira-kira begitu. Jadi sampailah mereka menceritakan itu kan, oh ini dan sebagainya. Ya. Ini bocor ini kan dulu. Ceritanya jangan. Setelah dijelaskan, ya Rasulullah, ini bersama saya Al-Bara bin Ma'rur, dia orang tua kami, orang yang kami hargai, orang yang kami hormati. Tetapi selama perjalanan ini membuat kami agak sedikit berbeda pandangan. Kami semua sholatnya seperti yang Engkau ajarkan, melalui lisannya Mus'ab bin Umair menghadap ke Syam, dia sendiri menghadap ke Ka'bah. Terus ditanya sama Nabi, kenapa engkau menghadap Ka'bah? Dijelaskan sebagai dia tak lupa keterangan. Saya tidak enak kalau kemudian belakang saya, punggung saya membelakangi Ka'bah. Jawab Rasulullah, qad kunta ala qiblatin law sabarta 'alaiha. Engkau itu sudah tepat arah kiblatnya, tapi tolong sabar sebentar. Maksudnya apa?
belum ada perintah untuk gitu. Jadi Rasulullah sudah tanya masalah waktu saja nanti kan setelah di Madinah mulai ada olok-olok ada Yahudi, nanti Rasulullah itu beberapa bulan itu berdoa untuk ya Allah pindahkanlah arah kiblat ini. Sudah terbayang sama Rasulullah itu nanti akan ada saatnya ini akan kembali lagi di sini karena memang aslinya di sini. Jadi kata Rasulullah, "Qad kunta ala qiblatin", sesungguhnya engkau itu sudah sholatnya sudah benar ada kiblat. Ya. Syaratnya lau sabarta. Cuma kamu perlu sabar, belum hari ini itu belum. Ya. Lau sabarta alaiha. Faraja'a al-Bara ila qiblati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ila Syam. Cuma sedikit itu saja Rasulullah ngomong, hatinya langsung lunak. Padahal sudah seperjalanan kan orang jembat-jembat macam-macam gitu kan, mana sih ngeyel gitu kan dan sebagainya kan, maunya aja enak sholat sendiri ngadep sana gitu kan. Mungkin ada demonstrasi seperti itu, tetapi satu saja perkataan Rasulullah, engkau ini sudah menghadap kepada kiblat, cuma kurang sabar dikit. Artinya apa? Belum waktunya. Dengan perkataan seperti itu dia diapresiasi, tapi pada saat yang sama dia juga dikoreksi. Oleh sebab itulah akhirnya setelah itu cukup sekali. Jadi mungkin orang-orang saat itu pada sekali aja dia mungkin Rasulullah langsung lupa. Langsung setelah itu dia sholat bersama rekan-rekannya, bersama Rasulullah juga. Ya, mana ini bagi yang berkata di sini kan adalah perawinya yang mendapatkan langsung informasi dari tangan pertama, yaitu Ka'ab bin Malik. Akhirnya dia sholat bersama kami di Syam. Sudah selesai urusan itu. Selesai urusan itu. Begitu mudah. Nah kita perlu ambil ini kehebatan Nabi, nggak bisa diambil tersebut. Kita istilahnya ikuti. Kita ambil hikmahnya bagaimana Rasulullah berbicara sedikit, padahal orang itu langsung tergugah. Nggak kayak saya tadi ceritanya harus banyak-banyak supaya ngerti. Tidak, kalau Rasulullah nggak sebanyak-banyak itu ceritanya. Menurut saya itu menarik untuk kita ketahui. Inilah yang dinamika yang terjadi, yang mungkin kita tidak sempat baca atau tidak sempat kemudian sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Kisah-kisah seperti ini tidak selalu ada di dalam buku-buku sejarah yang standar. Tahunya orang yang begitu ada Mus'ab, kemudian ada Bay'ah Aqabah, kemudian Rasulullah hijrah. Nah, masuk ke dalam Bay'ah Aqabah asal. Nah, di sini digambarkan bagaimana para sahabat Nabi SAW berkumpul. Ya, mereka sudah janjian untuk bertemu Nabi SAW. Ada orang yang kemudian janjian di urusan ketemu dengan Nabi SAW. Ada orang yang bernama Abdullah ibn Amru ibn Haram, salah seorang pemimpin juga kalangan Ansar yang masuk Islam juga dengan mudah. Hanya disampaikan, dibacakan. Ini hanya ingin menggambarkan betapa mudahnya orang masuk Islam. Jadi kalau kita sudah ada keimanan di dalam hati kita, tolong dirawat, jangan disia-siakan. Yang mana orang berjuang habis-habisan untuk kemudian masuk Islam. Jadi mendakwahi pemimpin temanya hampir sama, dan sebagaimana As'ad bin Usaid bin Hudair dan kemudian Ka'ab itu begitu mudah masuk Islam. Ada orang yang namanya Abdullah ibn Amru ibn Haram juga masuk Islamnya dengan mudah. Nah, begitu yang ingin saya angkat kemudian adalah bagaimana kehati-hatian para sahabat ketika menjelang Bai'atul Aqabah. Fanimna tilkal lailata ma'a qaumina fi rihalina. Kemudian kami tertidur semua, sengaja tidur di malam hari bersama kaum, bersama rombongan Ansor tadi, karena memang malamnya itu ada rencana untuk kemudian menyelinap keluar. Hatta idza madha thuluthul laili, ketika masuk kepada sepertiga malam. Thuluthul laili kharajna min rihalina li mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah kami menuju tempat yang sudah kami janjikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menarik. Tasallala al-qata mustakhfina. Kami itu jalannya mengendap-endap seperti burung yang namanya koto. Burung koto itu
saya cari terjemahannya di Al-Munawwir itu belibis katanya. Saya nggak tahu burung belibis itu kalau jalan pelan. Belibis. Yang tinggi tapi kakinya panjang. Ya artinya kalau jalan kan nggak ada bunyinya dia itu. Kira-kira seperti itu permisalannya. Tapi menarik sahabat punya ilustrasi burung itu ya. Saya nggak kebayang ada burung itu di sekitar Jaziratul Arab. Mungkin ada, saya aja yang kurang geografinya. Tapi kami jalan itu pelan-pelan mengendap-endap seperti burung al-qotah, bersembunyi-sembunyi gitu, untuk keluar itu. Karena harus melewati kemah-kemah musyrikin Ansor yang lain ya, dari suku-suku yang lain ya, belum disebut Ansor. Jadi Ansor itu disebutkan khusus setelah mereka Aus dan Khazraj itu disatukan oleh Nabi SAW. Jadi mereka mengendap-endap keluar. Hatta ijtama'na fi sya'bi 'inda Aqabah, sampai kemudian kami berkumpul di Syib, di lembah atau di jalan-jalan yang ada di sekitar kota Makkah yang bernama Al-Aqabah. Jumlah kami 73 rajulan, 73 dan 70. Jadi kalau Arab itu kan angka yang kecilnya dulu baru angka yang besar. 3 dan 70 laki-laki ya. Wa ma'ana imra'atan, dan ada 2 orang perempuan min nisa'ina. Ada 2 orang perempuan, yang satu bernama Nusaybah binti Kahab ya, atau dikenal dengan nama Ummu Umarah pakai ain, Ummu Umarah. Yang satunya lagi Asma binti Amru atau yang dikenal dengan nama Ummu Mani'. Ada 2 orang perempuan yang ikut di dalam bai'ah Aqabah At-Thani atau bai'ah Harb, bai'atul Harb ya, perjanjian perang. Ada 2 orang perempuan dan 73 laki-laki. Kemudian setelah kami berkumpul menunggu Nabi SAW, yang datang bersama beliau tentu saja Al-Abbas. Nah, yang menarik di sini menurut versinya Ibnu Hisham, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib itu dalam kondisi masih musyrik, dalam kondisi belum berislam, tetapi menemani Nabi SAW. Nah, Abbas memanggil orang-orang ini ya. Kenapa dia datang dulu? Jadi kasih tahu penyebabnya. Wa huwa yauma idzin ala dini qaumihi. Hari itu, saat itu dia masih ikut dengan agama nenek moyangnya. Dia datang di sini alasannya adalah illa annahu ahabba an yahdura amara ibni akhihi wa yatawfiqa lahu. Jadi dia datang di situ tujuannya adalah dia paling perhatian kepada urusan-urusan anak saudaranya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dia ingin menjadi orang yang memperkuat Nabi SAW, dan dia nanti akan masuk Islam. Kalau versinya Ibnu Hisham itu masuk Islam itu menjelang waktu Mekah nanti Al-Abbas ini. Tetapi di dalam bai'atul Aqabah At-Tsani, dia termasuk orang yang kemudian menengahi atau menemani Nabi SAW. Dia mengatakan begini, wahai orang-orang Khazraj. Nah, ini sebutan ya, Khazraj maksudnya suku Ansor, karena waktu itu ada Al-Aus juga di dalamnya. Sesungguhnya Muhammad adalah bagian dari kami, sebagaimana yang kalian ketahui, dan sesungguhnya kami telah ya menjaga dia dari ancaman kaum kami. Abbas juga tahu betapa zalimnya orang-orang Quraisy dan orang yang masih berpandangan seperti itu atau orang-orang musyrik. Maka itu ia berada dalam penghormatan kaumnya serta jaminan keselamatan di negerinya. Kalimat berikutnya yang sangat menarik. Jadi Al-Abbas sudah menjelaskan betapa Muhammad ini bersama kaumnya sebenarnya tidak ada masalah. Muhammad itu terlindungi, kami pun melindungi dia. Tapi wa innahu qad aba, tapi dia mengabaikan itu, dia menolak, dia membangkang ya. Karena maunya dia illa al-inhiyaza ilaikum wal luhuqa bikum. Jadi Muhammad sudah menjelaskan kepada Al-Abbas bahwasanya walaupun dia mengapresiasi perlindungan kaumnya selama ini, tetapi dia ingin bergabung bersama dan sukses bersama. Kalau diterjemahkan itu sukses bersama kalian.
Jadi Abbas itu bingung. Sebetulnya Muhammad ini aman di antara kami, tetapi dia tidak mau itu, dia malah ingin ikut kepada kami. Karena dia mengatakan kepadaku dengan perkataan dua dari asumsi. Bersama kalian dia ingin, dan kemudian bersama kalian dia ingin mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Nah ini membuat Al-Abbas waktu itu aneh, kaget, tidak bisa menerimanya, tidak bisa mencernanya. Kenapa ada seseorang yang dilindungi kaumnya, tetapi malah justru ingin bersama kaum yang lain? Untuk cara berpikir orang-orang Arab pada saat itu, ini merupakan sesuatu yang tidak asing. Setelah itu mereka kemudian duduk, kemudian Al-Abbas menegaskan berikutnya ini. Nah ini menarik untuk dikupas. Fa in kuntum tarawna innakum waquna lahu bima da'awtumuhu ilaihi. Kalau kalian itu mampu, kalau menurut kalian self assessment, kalau kalian mengatakan kalian mampu melindunginya sebagaimana kami, wa mani'uhu mimman khalaqa, dan kalian bisa melindunginya dari orang-orang yang nantinya akan berselisih dengan dia, ya, dari orang-orang yang memusuhinya. Fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Kalau kalian bisa memenuhi kedua itu, kata Al-Abbas, kalian berhak untuk menjadi orang yang melindunginya, atau orang yang menjadi tempat di mana anak dari kakakku ini, anak dari saudaraku ini akan berpindah. Jadi Abbas itu berperan pada saat itu menjadi orang yang ingin memastikan apa benar Ansor ini jangan sampai nanti di tengah jalan, ketika masalah memuncak, ketika peperangan berkecamuk, ketika orang-orang kemudian memusuhi Muhammad, jangan sampai kamu telantarkan. Karena posisinya saat ini dia tidak terlantar. Itu kira-kira kalau dibahasakan dengan bahasa saya, Abbas itu berbicara seperti itu. Padahal sebetulnya dia belum beriman, belum mengucapkan syahadat, tapi ini betul-betul karena pembelaannya kepada kami. Ini dia mengatakan sebetulnya dia aman loh. Kalau pindah ke kalian terus jadi keaman, istilahnya gitu, awas. Karena nanti dia akan ada permusuhan, ada orang yang memusuhinya. Apakah kalian siap juga melindunginya sebagaimana kami melindunginya? Tapi pada dasarnya Abbas mengakui kalau ini adalah kehendak Nabi untuk ikut bersama Ansor. Jadi sudah ada MOU di situ, sudah ada Memorandum of Understanding di antara mereka. Jadi bahasa Aqabah itu bahasa yang sangat tinggi. Dan dia kemudian menutupnya dengan mengatakan sebagai berikut. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu, muslimu ini menyerahkan dia, wa qadiluhu ba'dal khuruj, dan menyerahkan atau melepaskannya setelah dia keluar dari kota Makkah atau hijrah, bihi ilaikum, ya, fa minal an fada'uhu. Kalau memang kalian nanti tidak mampu, sejak sekarang aja lepaskan dia. Jangan terima keponakan Nabi. Jadi kalau nanti kalian itu masalahnya memuncak dan kalian itu nanti tidak kuat, mending sekarang nggak usah, kalau bahasa kita. Jadi betul-betul kayak kontrak modern sekarang ya. Jadi ada klausul-klausulnya, ada yang janji-janjinya yang diucapkan. Maka lepaskanlah dia, kata Al-Abbas. Fa innahu fi 'izzi wa mana'atin min qaumihi wa baladihi. Jadi dia katakan karena sekarang ini status Muhammad itu bukan orang yang tidak punya siapa-siapa, dia itu dihormati, dia itu dilindungi oleh kaumnya. Jawaban dari orang-orang Ansor yang hadir pada saat itu, faqulna lahu qad sami'na ma qulta. Kami sudah mendengar perkataanmu wahai Abbas, ya. Fatakallam ya Rasulullah. Kami ingin mendengar perkataan Rasulullah langsung. Jadi pintar itu orang-orang Ansor. Ini Abbas ini ngomong benar gitu. Tapi yang kami butuhkan adalah pernyataan langsung dari Muhammad. Jadi dia katakan begitu. Qad sami'na ma qulta. Qulta ini tanya kepada Al-Abbas yang dari tadi ngomong. Yang mereka tunggu adalah bagaimana perkataan Nabi. Fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Ngomonglah wahai Nabi kira-kira begitu. Ya. Ambillah apa yang kamu ambil dari kami, ya, dan bagi Rabbmu, dan apa yang engkau cintai.
Itu kalau dibahas oleh anak-anak hukum, fakultas hukum mungkin lebih puas. Bagaimana ada satu orang menyatakan syarat, yang satunya lagi mengatakan entar dulu kami iyakan, barang yang mau pindah aja belum ngomong. Ya kan dia sebagai caretaker sebenarnya dia itu kan, Al-Abbas itu kan caretaker. Entar dulu apa betul ini sudah mewakili Nabi? Udah kayak di pengadilan kan bahasanya itu kan. Ngomong apa, syaratnya apa, siap bagaimana. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran sebagaimana biasa Rasulullah. Katakanlah Rasulullah SAW, ya, Fatalal Quran wa da'a ila Allahi wa raghiba fil Islam. Rasulullah membacakan Al-Quran, mengajak mereka semua kepada Allah. Memang betul ini formalitas sepertinya, tetapi inilah bagian dari dakwah. Jadi semua meyakinkan lagi semua pihak yang ada di situ dan betapa pentingnya mereka itu masuk dalam bagian dari Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ubayyukum, kata-kata yang sangat sakral. Ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi kaum wanita dan anak-anak kalian. Sampai seperti itu kata Nabi SAW. Ketika lagi berbicara seperti itu, Al-Bara bin Ma'rur, siapa tadi? Al-Bara bin Ma'rur yang salahnya gak mau ngadap Syam, langsung mengambil kanan Nabi. Ya, kayaknya gak afdal gitu kalau nggak pegang apa, nggak salah, nggak sambil memegang tangannya. Fa'akhadha Al-Bara bin Ma'rurin biyadihi thumma qala, na'am, betul. Dia menegaskan mungkin atas nama kaumnya, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi atau perlakuan kami terhadap uzurona. Uzurona itu kalau diterjemahkan di sini bisa wa abna. Jadi perempuan-perempuan dan kalian dan generasi-generasi. Pernyataan berikutnya, pernyataan yang patut dicatat oleh sejarawan-sejarawan militer. Fanahnu wallahi ahlul huruf. Ahlul huruf. Ya Rasulullah, sesungguhnya jangan khawatir. Jadi ini penekatan lagi, catatan tambahan. Rasulullah tak perlu khawatir kalau hijrah ke kami, karena sesungguhnya kami ini adalah ahlul huruf. Huruf itu jamak dari harf. Kami ini adalah ahlinya perang, the arts of war, ya, ahlul huruf, ya. Wa ahlul halqah. Halqah itu adalah peralatan perang. Kami itu bukan hanya ahli perang, tapi ahli peralatan perang. Dan yang ketiga, jadi ada tiga catatan tambahan yang ditambahkan oleh orang-orang Ansor untuk meyakinkan lagi. Warithnaha kabiran an kabiri. Dan kami itu sudah terbiasa mewariskan ilmu tadi dari yang besar ke yang kecil. Maksudnya dari generasi ke generasi. Jadi ada tiga. Kata Ansor, jangan khawatir musuh sebanyak apapun nanti, kami terbiasa perang. Benar, karena mereka biasa perang di antara mereka sendiri kan. Antara Aus dengan Khazraj itu kan perang lama itu. Ya, perang lama sampai perang Bu'ad, memakan korban kemarin kan. Minggu lalu kita ceritakan siapa-siapa yang masuk Islam, nggak sampai ketemu Nabi kan. Nah, Iyas itu anak muda yang dilempari pasir kan, karena berkata apa adanya. Jadi dikatakan kami ahli perang. Kemudian kedua, kami ahli senjata. Dan yang ketiga, menurut saya ketiga ini istilahnya knowledge sharingnya ini kuat. Kalau kami itu biasa mewariskan ilmu ini. Jadi ya Rasulullah, bukan hanya nanti di zaman kami, tapi di zaman anak kami, di zaman cucu kami, penjagaan ini, perjanjian ini tetap berlaku. Nah, itu menurut saya tiga items yang sangat penting. Kalau kita berbicara tentang pengawalan dakwah, harus punya sense of urgency, harus tahu kondisi-kondisi darurat seperti perang. Yang kedua juga harus menguasai alat. Kan Allah di situ barang-barang yang berkaitan dengan perang. Kalau sekarang teknologi sampai ke satelit. Dan yang ketiga apa? Yang kadang-kadang miss,
adalah kemampuan kita untuk mentransfer ilmu tersebut ke keberlangsungan penguasaan ilmu tadi. Jadi 3 hal itu silahkan digarisbawahi kalau di kitabnya atau di terjemahan. Kita mesti ya kita mudah-mudahan ini insyaallah sebentar lagi selesai. Nah, baru selesai ngomong tadi Al-Bara bin Mahrur, Al-Haytham ibn At-Tayyan, ya, dipotong pembicaraan tadi. Wah, saling potong, tapi saling potong dalam kebaikan. Jadi memotongnya itu fakta rodo al-qaula wal barra'u, ya, Bara bin Mahrur yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Haytham ibn Tayhan. Langsung mengambil alih, ya Rasulullah, dia katakan, wahai Rasulullah. Jadi ini mungkin dia ingin mengatakan, mungkin mengingatkan lagi, bukan berarti Rasulullah tidak tahu. Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan. Yang rijal di sini yakni Yahud. Ya Rasulullah, di kota kami itu, antara kami dengan Yahudi itu ada semacam kesepakatan, perjanjian. Dan setelah ini kami pasti putuskan. Kami akan wa inna qati'uha. Kami pasti akan memutuskan janji itu. Jadi dia menegaskan kembali bahwasanya baiat Aqabah kali ini ya, berlakunya saat itu juga seiring dengan pemutusan terhadap hubungan dengan Yahudi. Akan tetapi fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik, ya, kalau kami sudah lakukan sebagaimana yang kami nyatakan, kami sudah putus, tsumma azharallahu terus Allah memberikan kepadamu wahai Nabi kemenangan, antarji'a ila qaumika, apakah engkau akan kembali kepada kaummu? Nah, gitu. Jadi ini kontra ini. Jadi tadi kan Rasulullah Abbas mengatakan, kamu siap gak? Kami siap. Rasulullah mengatakan, siapkah kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak dan istrimu? Kami siap. Nah, Abu Haytham mengatakan, kan dulu, kita sudah siap semua ini. Tapi nanti kalau sudah menang, kira-kira Rasulullah itu balik gak kira-kira ke kaum? Ansor tuh kalau ngomong tuh tas gitu, ya. Makanya Aisyah juga mengatakan, kalau kaum Ansoria, kalau wanita-wanita Ansor sudah bertanya, tidak ada satu batu pun gak dibuka, istilahnya kalau tidak ada satu pun yang tersembunyi. Sampai nanya kan, sampai nanyanya itu sampai ke detail-detail. Jadi pernah Aisyah itu curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau Ansor, perempuan Ansor nanya sampai ke detail-detail. Sama seperti ini. Sebentar dulu, kalau kami begini, Rasulullah balik lagi enggak? Kalau kita sudah menang nih, Rasulullah balik enggak ke kaumnya? Kalau sekarang kan agak kasar menurut saya, ya? Menurut kita, ya? Menurut saya atau menurut bapak-bapak semua. Kalau kita kemudian sepertinya nabi gitu kan, nabi. Nanti gimana kalau kita sudah menang itu, nanti balik apa enggak? Kita gimana nih? Ya. Ada kekhawatiran juga mungkin dari Abu Haytham, ada kekhawatiran. Betul, Rasulullah fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah kan senyum. Wah, iya juga ya, kata Rasulullah gitu. Kira-kira senyum Rasulullah itu. Gak tegang-tegang banget ngadepin ini. Ya, senyum Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, bal ad-damma wal hadma anna minkum antum minni uharimu man haramtum wa usalimu man aslamtum. Kalau kita breakdown itu ya, darah dengan darah, maksudnya kemenangan dengan kemenangan, kekalahan dengan kekalahan, kemuliaan dengan kemuliaan. Kalau kita mulia sama-sama mulia, kalau kita terperosok sama-sama terperosok. Aku dari kalian, kalian dari aku. Aku memerangi siapa yang kalian perangi, dan aku berdamai dengan orang yang kalian ajak damai. Puas itu langsung. Jadi bahasanya seperti itu. Darahku, kehancuran atau kehormatanmu, kehancuranku atau kehormatan aku. Aku bagian dari kalian bagian dari aku. Aku memerangi siapa yang kalian memerangi kalian, dan aku berdamai kepada siapa yang kalian ajak damai. Setelah itu para sahabat Ansor bergiliran kayak kita itu, sallallahu alaihi Muhammad, satu-satu berbaiat tadi. Udah cukup buat Ansor itu ya. Makanya kemudian nanti kalau kita fast forward ke
setelah perang Hunain. Nah ya Hunain itu Rasulullah kan mengatakan, ya kan, Ansor kayaknya keberatan nih orang-orang Mekah dikasih harta banyak, ghanimah yang banyak gitu kan. Apakah tidak cukup bagi kalian kalau aku pulang bersama kalian? Seandainya laulal hijrah, seandainya tidak hijrah, ana minal ansor, aku itu pastilah dilahirkan di kalangan pemasok. Ansor mau masuk ke lembah ini, aku ke lembah ini. Ansor memilih jalan yang itu, aku jalan yang itu. Nangis. Kenapa nangis? Bukan saja sadar mereka iri terhadap sesuatu yang tak perlu, tapi mereka diingatkan akan momen ini. Jadi kalau kita merefer nanti, kalau kita sampai nanti atau ke 23 sekarang hijrahnya kayaknya nggak nyampe gitu kan. Masya Allah, one prestasi kan selesai karena loncat-loncat ini susah, ini sudah dikatkan. Jadi nanti kalau kita sampai ke sana, Ansor itu teringat betapa Nabi dulu mereka pernah minta kepada Nabi kan, ya. Nanti kalau sudah menang Rasulullah balik kan? Atau Rasulullah enggak, kan bagian dari kalian. Dan Rasulullah masih ingat, kok masih kayak enggak percaya, padahal sudah Fatu Makkah. Enggak percaya juga. Makanya mereka nangis itu penuh penyesalan. Bahkan bahasanya itu bukan nangis, ya. Bahkan di antara Ansor itu jenggotnya itu lembab, sampai banyaknya nangis. Kalau kita nangis coba, ya paling sedikit aja yang basah dari jenggot, yang apa namanya, masih punya jenggot. Kalau awal mungkin jilbabnya basah gitu kan, kerudungnya basah, sampai seperti itu digambarkan lembab itu jenggot-jenggot kaum Ansor. Berarti nangisnya betul-betul deras nangisnya. Alhamdulillah setelah itu kemudian Bayatul Aqabah berhasil dilaksanakan, dan Rasulullah mengambil qala Rasulullah sallallahu akhriju ilayya minkum 12 naqiban, kata Rasulullah, tolonglah dari kalian itu kita ambil 12 naqib, ya, 12 pemimpin gitu ya. 9 dari kalangan Khazraj, 3 dari kalangan Aus, namanya terabadikan. Ini naqib-naqib yang ada nuqaba, ya, istilahnya. Ya, 9 dari kalangan Khazraj, wa 3 minal Aus. Betul. Nama-namanya ada di sini. Bagus kalau ini selama ini kan kemarin kan ada kajian tentang pahlawan-pahlawan, ya kan? Nah, 9 jenderal. Nah, di sini mungkin ada yang perlu juga kita ini 12 pembulunya Ansor. Nah, 12 pembulunya Ansor boleh itu di breakdown itu kisahnya dahsyat semua itu. Nah, itu yang siapa saja? Usaid bin Hudayr sudah ya kita bahas, Abu Umamah sudah, Sa'ad Abdullah bin Rawahah itu yang paling muda di antara mereka. Abdullah bin Rawahah, Al-Bara bin Ma'rur diangkat sebagai nabi. Ya, mau salah sendiri diangkat gitu. Jadi kriteria Rasulullah itu nyelenehnya seseorang manakala sudah selesai nggak diingat-ingat. Gitu. Jadi semua asli Yastrib itu kan Aus Khazraj. Kolom kiri Khazraj, kali kanan Aus. Sudah paling ada perbedaan catatan sedikit, ya, tapi nanti tidak terlalu besar. Saya tuliskan catatannya. Ya, ada memasukkan Al-Haythama tadi yang nyela Nabi tadi ya. Bagaimana begitu? Itu masuk juga. Ada yang mengatakan dia penggantinya Rif'ah. Ada yang mengatakan Rif'ah bin Abdul Mundir, ada yang mengatakan Al-Haythama di situ posisinya. Hanya 2 itu saja yang catatannya berbeda. Kalau yang 11 itu semuanya sepakat. Al-Bara bin Ma'rur, Ubadah bin Samit itu nanti menjadi suaminya Ummu Haram. Nah, itu bagus dibahas. Saat di kelas nggak masuk di sini. Ya dicatat di sini. Kalau ada saya takut nggak masukin orang di sini. Saya termasuk fansnya Sa'ad bin Mu'adz dekat di sini. Sa'ad bin Mu'adz itu dahsyat sekali. Ada foto mungkin saya keliru ada kan?
Kenapa? Oh iya, mungkin pinter aja. Pak Amin mah bisa. Ya bisa jadi mungkin ada koordinator. Wallahualam bisa, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, karena ini saya ambil dari bisa jadi kesalahan saya. Tetapi saya cek double lagi itu nggak ada, adanya Sa'ad bin Ubadah. Mudah-mudahan ada di antara saat itu yang saya keliru, terus bisa dikoreksi nanti. Sebagai penutup nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat untuk para narkoba. Dari Abdullah bin Abi Bakar, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala lin nuqabai, antum ala qaumikum bima fihim kufala. Kalian itu, kata Rasulullah, bertanggung jawab atas segala sesuatu kebutuhan dari kaum. Berat ini. Segala sesuatu yang disebut ini urusan agama saja nggak disebut. Berarti sampai ke permasalahan finansial kalau kita mau apa istilahnya garis bawahnya. Kufala. Engkau itu bertanggung jawab atas kaum kalian itu terhadap segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Baru jadi nabi. Di bayat Aqabah tadi. Yang kedua, kekafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Mau tahu benchmarkingnya seperti kaum Hawariyin kepada Isa bin Maryam, kata Rasul. Oh, itu lebih dahsyat, lebih berat lagi. Karena fitnah paling banyak menghantam Hawariyin. Jadi menjadi nabi siap dapat fitnah dalam melaksanakan tugasnya. Kata Rasulullah. Wa ana kafilun ala qaumi. Rasulullah memberikan semua kalian ini nanti jadi tanggung jawab aku. Jadi jangan merasa berat banget. Rasulullah lebih berat lagi. Karena ke-12-12-nya kata Rasulullah adalah tanggung jawab aku. Dan aku bertanggung jawab atas kaumku. Jadi bukan hanya kalian ini, muhajirin juga. Jadi Rasulullah mengingatkan kita dan mengingatkan para nabi, para nuqaba. Dengan seperti itu, ini persiapan untuk hijrahnya sudah tinggal satu langkah lagi. Karena nanti ada, kalau kita bahas sekarang hijrahnya itu beberapa halaman, jadi waktunya nggak cukup untuk disampaikan. Mudah-mudahan saya dimaafkan lagi karena ketidakselesaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ingin bertanya, diberi kesempatan mungkin 2 penanya singkat padat, insyaallah. Masih satu dari Ibu, ada yang ingin bertanya? 1 pertanyaan. Baik, mungkin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal, semoga nggak kesesat. Pertanyaan saya berkaitan dengan yang kemarin aku bahas tentang pertemuan Nabi Muhammad bersama beberapa penghulu dari beberapa suku dan tinggal di Bani Ka'ab. Dan apa yang dikatakan Nabi kan bertuntutan sama gitu, membacakan Al-Quran, membacakan Islam. Dan itu kan sebenarnya kalau kita lihat adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, apa sih sebenarnya yang dibacakan atau surat apa yang dibacakan Nabi kepada para suku-suku yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah surat yang sama, ayat yang sama, atau masing-masing suku itu berbeda sesuai dengan ciri khasnya masing-masing? Kemudian ketika bertemu dengan anak yang dia membawa hikmah Luqman. Oh ya, apa? Luqman ya? Ya, hikmah Luqman itu, dan Nabi Muhammad juga kan membacakan Al-Quran gitu. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah hikmah Luqman itu kalau sekarang itu seperti apa Ustaz? Maksudnya dia kan seakan-akan bangga dengan opini dia. Jadi gue udah bawa nih apa yang sama, seperti mungkin sama dengan Al-Quran gitu. Dikaji sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ditanya juga nggak lebih tahu daripada yang nanya. Serius. Karena memang di situ hanya yatslu alaihim Al-Quran gitu saja. Jadi tidak disebutkan. Kan kalau misalnya kayak di tempat lain Rasulullah langsung
bacakan ayat apa langsung dikutip. Di sini kan mungkin berkali-kali, berulang-ulang. Yang bisa kita simpulkan hanyalah ayat-ayat Makkiyah pasti, karena belum hijrah. Jadi kemungkinan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah dan juz amma yang disampaikan kepada mereka, karena berkaitan dengan belum ada contoh masyarakatnya kan. Untuk misalnya membahas tentang riba hanya sebatas mungkin pelarangan atau sebatas menyampaikan mudaratnya, tapi belum ada tempat yang betul-betul bersih riba, karena masih Madinah dan Makkah itu masih mayoritas masih musyrik. Terus kalau misalnya menceritakan tentang bagaimana ukhuwah, maka modelnya juga belum ada, masjidnya belum ada, karena sholat para sahabat kan masih disyirik gitu ya. Dari awal zamannya Sa'ad bin Abi Waqqas kan, pertama kali terjadinya bentrok pas lagi sholat kan, itu disyirik di lembah-lembah, di jalan-jalan masuk, karena Makkah itu kan seperti dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan, jadi ada lorong-lorong jalan-jalan yang di situ lah mereka sholat. Baru berani sholat itu setelah perintah terbuka, baru kemudian ada 1-2, itu pun tidak semuanya, karena Nabi juga pernah dilempari ditumpahi kotoran. Saya tidak tahu apa yang dibacakan. Mungkin harus membuka, bukan Ibnu Hisham yang mencari yang lain. Saya yakin ada keterangannya itu, tetapi tidak di sini, tidak saya temukan di sini. Mungkin yang biasanya panjang lebar seperti ini Zadul Ma'ad, yang biasanya dia tidak kronologis, tetapi apa doa sahabat ini, apa doa sahabat ini. Jadi kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kalau tidak salah namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagus untuk hal seperti itu. Mungkin ada di situ, ya, tapi kita harus kerja keras untuk membongkar. Lalu yang Imam Suyuti Imam Suyuti ada ya? Bisa juga. Kalau saya lebih rekomen kayak seperti ini dugaan, sementara saya di Zadul Ma'ad lebih lengkap. Cari yang versi yang sudah ditahqiq yang 5 volume, jangan yang 1 volume itu catatan kakinya kurang panjang, karena ada juga hadis yang tidak sahih. Kalau yang sudah ditahqiq itu kita tahu, oh ini sahih, ini muttafaqun alaihi, sebagainya ada keterangan. Jadi saya nggak bisa jawab, tapi saya juga jadi tertarik karena ya juga bisa jadi sama. Apakah sama terus? Nah, itu menarik kan? Apakah untuk menu yang ini ayatnya yang ini? Ya, susah. Tapi dugaan besar saya ini adalah sama. Karena masih fase awal Rasulullah masih berfokus untuk mendapatkan mengajak orang masuk kepada Islam itu sebanyak-banyaknya, pasti. Temanya sama. Oleh sebab itu cukup 1 orang kan, yang siapa yang diutus untuk ngikutin beliau kan?